Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu dan bapak, para pemirsa, selamat datang di Assalam. Apa Assalam, Bu? Ayo sinau agama Islam. Para pemirsa, di sini ada beberapa komunitas. Saya juga ingin tahu wajah ibu-ibu. Yang pertama ada kelompok pengajian pengurus BKUI. BKUI, Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Jawa Timur. Yang mana? Oh, yang biru, subhanallah. Bu Wagub, selamat datang. Kemudian yang kedua, para pemirsa, di sini ada kelompok pengajian PB PRIP Provinsi Jawa Timur, pimpinan Ibu Hajah Farid Zainuddin. Yang mana? Merah. Amin. Dan yang ketiga ada kelompok pengajian BPW Dinas PDK Provinsi Jawa Timur, pimpinan Ibu Hajah Astuti Suwanto. Bu, selamat datang, Bu. Kemudian yang keempat, kelompok pengajian DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Jawa Timur, pimpinan Ibu Doktranda Haji Hasbiah Salahuddin MM. Oh, subhanallah. Selamat datang, Bu. Kemudian yang kelima, kelompok pengajian PW Wanita Islam Provinsi Jawa Timur, pimpinan Ibu Doktranda Haji Sari Zaidun. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir, kelompok pengajian IGRA, Ikatan Guru Raudatul Atfal, pimpinan Ibu Sri Wahyuni MPD. Selamat datang, Bu Sri. Baik, para pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya yang ada di studio, selamat datang di Assalam. Mari kita belajar bersama. Hari ini bukan ceramah, karena saya khawatir jangan-jangan akhlak saya jauh lebih buruk daripada ibu dan bapak. Hari ini bukan ceramah, tapi hari ini pemahaman bersama. Yuk kita belajar bersama, lihat Qur'annya. Di antara kita tidak ada guru murid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hadi, panggilan akrab Cak Nur. Saya berdomisili saat ini di Palembang. Kegiatan sehari-hari sebagai pedagang. Mohon maaf, bukan ustadz, apalagi kiai, apalagi ulama. Sekali lagi, saya seorang pedagang. Saya dagang rumah, dagang minyak, dan dagang batu bara. Mudah-mudahan nanti sebagian besar daripada keuntungan batu bara saya kembalikan ke jalan Allah, yaitu mengurus fakir miskin dan untuk syiar Al-Quran sedunia. Hari ini ibu dan bapak, karena bukan ceramah, hari ini kita belajar bersama. Resikonya, kalau belajar bersama, ada tanya jawab, two-way traffic. Ibu bertanya, Al-Quran yang jawab. Saya bertanya, ibu yang jawab. Tapi kita sepakat, kalau nggak bisa jawab, jangan dipaksa. Oke? Hari ini saya ingin bertanya ke ibu dulu, karena saya bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai. Saya hamba Allah yang paling lemah, yang tidak tahu apa-apa. Karena itu saya pasti lebih banyak bertanya. Pertanyaan pertama ke ibu-ibu, ibu-ibu pasti mati nggak? Pasti. Yakin? Sudah pernah mati? Belum. Kok yakin? Itulah tanda-tanda orang yang beriman. Kita lihat ayatnya, benar nggak kita pasti mati? Tolong dibuka Mas Ayub, Mas Fauzani, Pak Maskur, surat 29, Al-Ankabut, ayat 57, bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.
kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ibu dan bapak pasti mati ya? Pasti. Kira-kira ibu-ibu kalau mati bisa ditunda nggak? Diundur? Dimajukan? Kita lihat ayatnya, surat 7 ayat 34. Al-A'raf ayat 34. Kita lihat, bisa nggak kita mati ditunda? Nah, monggo baca Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Subhanallah. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Pasti mati? Bisa diundur nggak? Bisa dimajukan? Pertanyaan selanjutnya. Kalau ibu-ibu dan bapak termasuk saya mati nanti, kira-kira diminta pertanggungjawaban nggak? Yang diminta pertanggungjawabannya cuman sholatnya doang? Apa semuanya? Semuanya. Selingkuhnya? Korupsinya? Ada nggak orang sembahyang 5 waktu, korupsi 5 waktu? Jadi yang diminta cuma sembahyangnya apa termasuk korupsinya? Loh, kan di beberapa podium dikatakan benar sholatnya, benar semuanya. Ada nggak orang benar sholatnya tapi juga nggak benar semuanya? Jadi yang diminta pertanggungjawaban cuma sholatnya doang apa semuanya? Kita lihat ayatnya, jangan ngomong aja. Ya, surat 16, 93. Nah, begitu. Jadi ibu dan bapak, kita langsung ke Al-Quran. Ibu dan bapak nggak usah percaya dengan saya. Kita baru kenal. Lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a Allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi yang ditanya semuanya apa sembahyang saja? Yang kecil-kecil ditanya nggak? Yang gede? Kita lihat ayatnya 99 ayat 7 dan 8. Ya. Nah, bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Terus Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. jadi ibu-ibu yang kecil ketahuan nggak? Yang gede? Apalagi yang gede. Jadi ibu yakin pasti mati? Ibu yakin pasti diminta pertanggungjawaban? Yang diminta pertanggungjawaban semuanya apa sebagian? Nah, pertanyaan selanjutnya, yang minta pertanggungjawaban siapa? Allah Pak Ustaz? Allah Pak Oknum? Allah Pak Ketua RW? Kita lihat ayatnya 21:47. Siapa yang minta pertanggungjawaban? 21 Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawit pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi yang buat perhitungan siapa? Jadi ibu dan bapak pasti mati nggak? Diminta pertanggungjawaban nggak? Yang minta siapa? Berarti kalau ibu ingin selamat dari mulai sekarang sampai sakratul maut, segala urusan harus kita kembalikan siapa?
surat 3, 109. Hati-hati, masih banyak umat yang mengembalikan urusannya bukan kepada Allah, tapi kepada oknum dan buku-buku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Waspadalah, hati-hati. Ayo kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala. Tambah lagi surat 22 Al-Hajj ayat 76. Kepada siapa kita kembalikan segala urusan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala. Kurang yakin, saya tambah lagi 22:41 ayatnya. Sampai besok pagi isi Quran suruh mengembalikan segala urusan kepada Allah. Hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi dikembalikan ke siapa urusannya? Pertanyaan selanjutnya, aturan Allah ada di mana? Al-Quran dan Alhamdulillah. Yuk kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Surat 4 ayat 59. Surat 4 An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jadi segala urusan kita kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pertanyaan selanjutnya, kalau ibu yakin, ibu serius mengembalikan segala urusan kepada Allah, segala urusan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kira-kira langkah pertama Qurannya harus diapain? Dibaca. Sebelum dibaca? Sebelum dibaca ya dibuka. Sebelum dibuka dipegang. Sebelum dipegang dibeli. Hari gini HP 4 juta mampu, Quran terjemahan nggak ada di rumah masing-masing umat Islam. Tapi ibu yakin bahwa mengembalikan urusan kepada Quran, tapi Quran nggak punya. Iya iki. Waspadalah. Di situ. Ya, jadi Quran harus apa? Pertama harus dibeli, kemudian dipegang, kemudian dibuka. Yang paling mudah buka Quran apa buka dompet? Waspadalah. Ya, ini lagi. Buka dompet yang paling mudah. Nah, kira-kira habis dibuka diapain? Dibaca. Nah, sebelum baca Al-Quran, saya mau nanya sama ibu-ibu. Tujuan hidup ibu-ibu apa? Ibadah. Mencari apanya Allah? Hah? Mencari apa? Ridho? Nah, kita lihat ayatnya. Benar nggak? Jangan main bicara tanpa dasar. Kita lihat. Ibu hidup untuk mencari apanya Allah. Surat 4, 114. Nah, habis ini giliran ibu-ibu baca Al-Qur'annya supaya dapat rahmat. Ayo, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka.
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi kita hidup mencari ridho Allah apa mencari pahala? Di Qur'annya mencari ridho Allah, mencari pahala. Amin. Jadi mulai besok ibu-ibu kalau kerja mau cari popularitas apa ridho Allah? Kita lihat lagi ayatnya, surat 30 ayat 38. Jadi maunya Allah di Al-Quran apa tujuan hidup kita? Supaya kita klik dengan Allah, karena kita mati bertemu Allah. Kita lihat 30-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung. Jadi tujuan hidup kita mencari ridho Allah apa mencari reputasi? Amin. Tambah lagi. Nah, saatnya sekarang guru saya, ibu saya, sahabat saya, pimpinan saya, Bu Wagub untuk membaca ayatnya. Boleh nggak? Boleh. 76 ayat 9. Nah, Ibu Wagub dibaca Indonesia saja. Monggo. Surat 76 ayat 9. Monggo. Surat 76 ayat 9. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi ibu-ibu kalau ibu ngasih makan orang lain mau cari balasan apa cari ucapan terima kasih? Hah? Saya ulang lagi. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah mengharapkan ridho Allah. Kami tidak perlu minta apalagi ucapan terima. Ibu-ibu kalau ada seseorang yang dikasih makan nggak ngucapin terima kasih, marah nggak? Yang benar nih. Nih ibu-ibu kalau lagi di lampu merah nyupir mobil, ada anak-anak kita lagi ngamen, ceng. Waktu ngasih duit dia dalam hati lagi cari ridho Allah apa ngusir? Biar cepet-cepet pergi gitu nggak? Yang benar nih. Nah, jadi ke depan kita hanya mencari ridho Allah. Nah, pertanyaannya, kira-kira banyak nggak orang yang tahu cara hidupnya mencari ridho Allah? Biasanya dicari pahala, surga, ya, kedudukan, oke? Nah, kemudian fasilitas dan sebagainya. Jadi ke depan tujuan hidup kita nyari apanya Allah? Ridho Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menyuruh nyari surga Allah? Emang gede mana ridho sama surga? Yang benar di mana ayatnya? Yuk kita lihat ayatnya, surat 9 ayat 72. Nah, tinggi mana nilai ridho Allah dengan surga Allah? Kita lihat. Monggo. 9 ayat 72. Monggo. Ya, Bu Wagub lagi. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, lelaki maupun perempuan, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat yang bagus di surga Aden. Nah, terus dan keridhaan Allah. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi lebih besar mana ridho Allah dengan surga Allah? Alhamdulillah. Jadi yang kita cari ridho apa surga? Ridho. Amin. Pertanyaannya, syarat-syarat nyari ridho Allah yang pertama apa? Ibu sudah pernah ketemu Allah? Jadi kalau ibu nggak pernah ketemu Allah, ibu udah yakin dapat ridho Allah.
Nah, yakin dalam bahasa Arab apa? Iman dulu, yakin dulu, ridho itu ada dan Allah itu ada. Jadi syarat pertama untuk mencari ridho Allah pertama adalah beriman kepada Allah. Apakah orang beriman kepada Allah sudah dapat ridho Allah? Iman doang gitu. Jadi harus melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau ada orang beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah, tapi melaksanakan larangan Allah, diridhoi enggak? Jadi berarti syarat untuk mencari ridho Allah pertama beriman kepada Allah, menjauhi larangan. Ada orang beriman, menjauhi larangan, tapi menjauhi perintah, diridhoi enggak? Jadi apa syaratnya? Jadi pertama perintahnya dan syaratnya untuk mencari ridho Allah, satu, yakin beriman kepada, yang kedua melaksanakan perintah, yang ketiga menjauhi larangan Allah. Pertanyaan selanjutnya, sumber informasi mengenai sumber informasi mengenai perintah Allah dan larangan Allah ada di mana? Di mana? Al-Quran dan pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak orang bakal dapat ridho Allah kalau nggak ngerti isi Quran? Nggak mungkin lah, lah iyalah, nggak mungkin. Berarti kalau ibu yakin bahwa kalau orang nggak ngerti Quran sebagai sumber informasi tentang beriman kepada Allah, sumber informasi tentang melaksanakan perintah-perintah Allah, sumber informasi tentang menjauhi larangan Allah, ibu tidak kuasai, mungkin nggak dapat ridho Allah. Padahal. Berarti kalau ibu yakin bahwa tidak mungkin dapat ridho Allah tanpa Quran, Qurannya harus diapain? Alhamdulillah. Sebelum dibaca? Dibeli lagi. Yuk kita lihat ayatnya. Diapain Qurannya? Tapi ibu dan bapak sebelum masuk di ayat ini, ada yang mau lewat. Saya kan, saya kenal klub dari dulu. Untuk segar sepanjang hari, minum 8 gelas per hari. Yang terkenal, kenal klub. Join the club. Action! Kenal saya kan? Saya kenal klub dari dulu. Jadi terkenal harus bisa menjaga kepercayaan. Yang terkenal, kenal klub. Join the club. Selamat sore, saudara. Itulah topik utama Jawa Timur dalam berita sore ini. Dan masih banyak informasi aktual lain yang dihimpun di tim redaksi. Jadi selain pemanfaatannya sebagai penyerapan dan penyebaran air, mungkin bisa dijadikan potensi wisata dan sebagainya. Saya Tika Sugandi akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam melalui Jawa Timur dalam berita. Action! Kenal saya kan? Saya kenal klub dari dulu. Jadi terkenal harus bisa menjaga kepercayaan. Yang terkenal, kenal klub. Join the club. Kenal saya kan? Saya kenal klub dari dulu. Untuk segar sepanjang hari, minum 8 gelas per hari. Yang terkenal, kenal klub. Join the club. Favorit dan prestasi. Halo teman-teman semuanya. Pentas seni. Kembali lagi di acara yang paling fantastis. Action! Kenal saya kan? Saya kenal klub dari dulu. Jadi terkenal harus bisa menjaga kepercayaan. Yang terkenal, kenal klub. Join the club. Baik, ibu-ibu sudah ada yang lewat barusan. Yuk kita kembali ke Ayu, Sinau Agama Islam. Mungkin nggak orang
yang tidak pernah tahu sumber informasi tentang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan beriman kepada Allah, kemudian dia tiba-tiba dapat ridho Allah, mungkin nggak? Nggak mungkin. Sumber informasi mengenai beriman, mengenai melaksanakan perintah Allah, mengenai larangan Allah ada di mana? Jadi Qurannya harus diapain? Nah, kita lihat ayatnya. Dibeli, dibaca. 2945 Al-Ankabut. Kita lihat ayatnya. Disuruh ngapain oleh Allah di Quran? Qurannya diapain nih kalau udah habis beli? Direbus apa disemir? Dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sebentar lagi. Apa tadi? Bacalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Loh, dulu mana? Hah? Baca dulu apa sholat dulu? Jadi pada waktu Nabi Muhammad SAW menerima ayat pertama, suruh sembahyang apa suruh baca? Jadi hari ini harus baca dulu apa sembahyang dulu? Amin. Ya, lanjut. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih utama. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di ayat ini perintahnya ada berapa? 2. Bacalah dan dirikanlah. Pertanyaannya, sholatnya wajib nggak? Baca? Kan ada dannya, wajib. Ibu-ibu kalau sholat minimal sehari berapa kali? 5 kali. Baca Quran? Betul loh. Itu lagi. Inilah tahunya rukun Islam, rukun iman, bangun masjid, haji umroh, itu aja. Ini harus tahu baca Quran. Jadi kalau nggak baca nggak tahu isi-isi bagaimana cari ridho Allah. Jadi Qurannya pertama diapain? Baca. Habis itu diapain? Emang bisa lah, habis baca langsung mengamalkan? Emang bisa lah, habis baca langsung melaksanakan? Dipelajari. Ya. Bedanya baca mempelajari apa? Kalau baca? Baca. Kalau mempelajari? Nih, kalau membaca hasil akhirnya khatam. Udah khatam? Paham? Padahal. Jadi apa bedanya membaca mempelajari? Kalau membaca hasil akhirnya kalau mempelajari hasilnya paham. Makanya perintah Allah tidak hanya baca dan juga mempelajari. 54 ayat 17. Ayo, saya minta Bu Wagub lagi baca 54 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dan sesungguhnya telah kami sulitkan apa mudahkan? Al-Quran untuk pelajaran. Terus pertanyaannya, adakah orang yang mengambil? Jadi Allah nanya, yang baca apa yang ngambil pelajaran? Jadi habis dibaca diapain? Alhamdulillah, amin. Apa lagi, Ibu? Ibu. Surat 54, sama suratnya. Ayat 22. Coba apa itu? Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dimudahkan nggak? Mudah. Disuruh ngapain? Disuruh mengambil pelajaran. Jadi dibaca suruh ngapain? Mempelajari. Tambah lagi 54 ayat 32. Ayo, monggo. Surat 54 Al-Qamar ayat 32. Sama suratnya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sama nggak? Sama. Kenapa diulang-ulang? Penting mempelajari Al-Quran. Tambah lagi dari Iqra. Ayo, surat 54 ayat 40. Coba apa isinya? Kalau dibolak-balik ditanya apa ini maksudnya? Indonesianya aja.
Waktu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi yang ditanya Allah, adakah orang yang mengambil pelajaran? Yang ditanya membaca lagi enggak udah? Enggak. Jadi ibu baca dulu, habis itu suruh ngambil pelajaran. Jadi Qur'annya pertama harus dibaca, kemudian dipelajari. Apa bedanya baca mempelajari? Kalau baca hasil akhirnya khatam. Kalau mempelajari hasil akhirnya paham. Jadi maunya Allah khatam apa paham? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang khatam ya paham. Makanya target Allah juga harus paham, ibu-ibu. Tidak hanya baca doang. Oke? 12 ayat 2. Ya, kita lihat perintah Allah. Disuruh ngapain kita? Baca tok. Apa juga memahami? Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Agar kamu memahaminya apa agar kamu melakukannya? Boleh nggak dilakukan? Boleh asal? Itu. Boleh nggak ditulis sebagai sarana seni? Asal? Ini kan ibu-ibu lihat banyak tulisan tapi nggak paham. Ya, jadi perintah Allah suruh ngapain? Memahami. Supaya apa? Bisa dilaksanakan. Kita lihat ayatnya. 24 ayat 1. Ayo, dari wanita Islam. Ayo, kelihatan ya. Mohon maaf ini Bu Wagub. Ini Ya. adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Paham? Ini cukup. Ini adalah surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Wajib nggak menjalankan hukum Al-Quran? Nah, selama ini kita belum sampai situ. Ya, bagaimana mungkin ibu bisa melaksanakan kewajiban kalian kalau tidak paham? Jadi Qurannya harus apa yang tadi pertama? Dibaca, kemudian dipelajari dulu, kemudian dipahami, habis itu dilaksanakan. Oke? Nah, kita lihat ini banyak orang yang baca tapi nggak melaksanakan. Surat 61 ayat 2 dan 3. Ayo Mas Ayub lagi kembali. Baca Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Lanjut. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Loh, kamu nanya, ada nggak orang beriman dibenci Allah? Ada yang tidak, ada yang ada. Masa satu studio udah 2 mazhab? Satu ayat 2 mazhab, apalagi 6.000 ayat. Ya, ulang lagi. Ada nggak orang yang beriman dibenci Allah? Ada. Ada sama tidak. Yang benar nih. Baca ayatnya lagi, bahasa Indonesianya. Ini kalau pakai bahasa Arab begitu. Ya, mutus, jadi nggak paham lagi. Yuk, bahasa Indonesianya langsung. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman. Yang dipanggil siapa ini? Yang beriman. Yang beriman. Lanjut. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Terus? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Ada nggak orang beriman dibenci Allah? Ada. Kalau cuma ngomong doang. Hai orang beriman, ojo ngomong air, laksanakan. Benci aku. Ambek uang iman ngomong tok. Ada nggak orang beriman dibenci Allah? Nah, satu mazhab.
Loh iya, tadi kan pecah. Jadi mazhab itu timbul karena begitu. Pemahaman ngambil sudut pandang yang berbeda. Jangan diributin tuh mazhab. Ya, proses pemahaman. Hari ini aja sudah 2 mazhab, apalagi dari tahun dulu. Loh iya. Jadi ada nggak orang beriman dibenci Allah? Amin. Yang mengatakan tidak Jadi Qur'annya dikatakan apa diperbuat? Qur'annya diapain? Dikatakan apa diperbuat? Nah, ada nggak orang ngaji dibenci Allah? Ada, habis ngaji nggak melaksanakan. Jelas? Mau tahu ada orang ngaji dibenci Allah? Nih ada suratnya, 17:23. Baca Arabnya, Mas Kur, siap. Ayo, nih ada orang ngaji dibenci Allah. Baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tahan, keluarin Kur. Ada yang ngerti artinya? Hah? Loh. Hah? Ada yang ngerti barusan? Hah? Sudah berapa lama masuk Islam? Hah? Jangan tahu wartawan ini. Jangan tahu wartawan, banyak umat Islam nggak ngerti. Apa artinya? Nggak tahu? Mau tahu? Mau tahu? 17:23 tadi bahasa Indonesianya aja baca, tahu. Oke, kita lihat. Ayo. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Boleh bentak orang tua? Kalau tadi saya baca ayat Arabnya, sampai nggak ngerti, sampai rumah habis ngaji, bentak orang tua, dibenci Allah nggak? Jadi ada nggak orang ngaji yang dibenci Allah? Ada kalau nggak paham. Loh iya kalau nggak paham, habis ngaji bentak orang tua. Nah, tambah lagi, ya. Ada orang habis ngaji, tapi dibenci Allah. 83, 1-3. Nah, Arabnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Allazina idza kalu 'alan nas yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ada yang ngerti? Ada yang ngerti? Yang ngelihat Indonesianya yang mesti tahu. Nih bahasa Indonesianya supaya tahu. Bahasa Indonesianya. Ayo. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Orang curang tuh, kalau naker, ya, kalau menerima takar dari orang lain minta dipenuhi, kalau perlu dilebihin. Gila nakar untuk orang lain dikurangi, ngentit. Ada nggak orang yang ngaji dibenci Allah? Ada, habis ngaji nggak ngerti masih ngentit. Loh, persoalan nggak nih? Persoalan nggak ini? Persoalan bangsa Indonesia nggak ini? Ini persoalan. Yuk, Qur'annya kita pertama baca. Yang kedua, pelajari. Yang ketiga, pahami. Habis paham, dilaksanakan. Habis itu? Kan sudah dilaksanakan, diamalkan sama. Habis diamalkan, habis dilaksanakan, diapain? Disiarkan. Baru dibaca lagi. Surat 2, 159. Ya. Surat 2, 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah
dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Jadi kalau kita menyembunyikan ayat, dilaknat nggak? Jadi maunya diapain? Disiarkan. Jadi perintah Allah di Al-Quran, pertama Qurannya dibaca, kemudian dipelajari, kemudian dipahami, kemudian dilaksanakan, kemudian disiarkan. Nyiarkannya berapa menit? 1 menit atau 2 menit? Hah? Iya, selama sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Itulah namanya melestarikan. Jadi perintah Allah ada 6 M di Al-Quran. Membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, mensiarkan, dan melestarikan. Selama ini umat Islam tahunya rukun Islam, rukun iman. Salah, tidak lengkap, enggak juga. Jelas. Jadi Qurannya cuma dibaca doang. Nah, apa bedanya baca mempelajari? Kalau baca paham, kalau mempelajari paham. Tanya enggak yang hatam? Yang paham? Hah? Yang paham? Wah, betul. Nah, yuk ke depan, Qurannya betul-betul